Baik, ini merupakan materi terakhir yang akan kita pelajari pada perkuliahan statistik sosial. Nah, ini kita bicara tentang data visualization. Tentu teman-teman sudah sering kali kayak saya minta untuk melakukan survei menggunakan Google Form atau kuesioner secara online. Dan data-datanya pun bisa teman-teman peroleh melalui hasil respon yang dijawab oleh responden yang teman-teman bagikan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana sih prinsip visualisasi data. Itu bisa kalian peroleh visualisasinya itu pada respon Google Form, bisa dilihat di bagian respon itu ada visualisasinya yang biasanya bentuknya kayak diagram batang atau ada bentuknya juga seperti pie gitu ya, atau diagram bulat seperti pie gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini kan, ya sekian persen misalnya gitu kan. Ada juga yang bentuknya seperti diagram batang seperti ini. Nah, ini merupakan model visual ya, model visual dari suatu data. Jadi kalau kajiannya disebutnya data visualization. Kenapa perlu visualization gitu ya? Jadi apa sih gunanya sebenarnya? Jadi gunanya ada 3. Jadi yang pertama adalah sebagai tujuannya untuk mengeksplorasi. Kita mau eksplor lagi kira-kira data itu ada apa aja di situ informasinya. Kita eksplor lebih dalam. Yang kedua kita analis. Jadi dianalisis ya. Jadi data itu kira-kira akan memberikan pengaruh terhadap apa? Atau data itu akan memberikan kesimpulan yang seperti apa, dianalisis. Kemudian di presents. Untuk menampilkan data yang menarik, orang-orang tuh ketika lihat dia paham, oh ada informasi A, oh ada informasi B. Jadi spesifik gitu. Sehingga itu tujuan dari melakukan visualisasi. Jadi yang pertama explore, kemudian yang kedua adalah analyze, dan yang ketiga adalah present. Jadi perhatikan 3 hal ini. Ini kenapa penting saya bilang, karena kalau kalian nanti melakukan suatu presentasi, baik itu presentasi makalah, presentasi tugas akhir, ataupun presentasi ketika kalian bekerja, maka ini adalah satu konsep yang tidak mungkin kalian tinggalkan. Jadi selalu perlu data visualization. So that's why I say that ini very very important. Jadi kalian harus benar-benar menguasai ini. Ya, karena ini adalah kemampuan abad ke-21 yang harus dimiliki oleh setiap Gen Z gitu ya. Nah, ada guideline of data visualization. Yang pertama, ya kalian harus perhatikan gambar atau warna yang kalian pilih itu harus wisely. Wisely itu apa? Nggak rame gitu, nggak norak. Dia harus simple but clear. Jadi dia itu harus simple tapi clear. Gimana caranya? Tapi harus interesting gitu. Jadi simple but interesting dan clear. Lalu yang kedua, tujuan daripada data visualisasi itu adalah improve the vision. Tujuannya ditingkatin gitu. Kayak kalau kalian bikin modelan pie, tujuannya buat apa? Kalau bikin modelannya diagram batang, tujuannya buat apa? Harus jelas kan? Yang kedua, make the data stand out. Stand out tuh artinya apa? Terfokus. Jadi informasi apa yang mau kalian tampilkan, itu yang kalian highlight. Kalau yang nggak perlu, buang. Jadi itu adalah stand out maknanya. Yang ketiga, improving the understanding. Jadi kita mau meningkatkan pemahaman orang dari suatu visual data. Jadi itu yang digunakan dalam data visualization. Lalu consider the legends. Nah, kita harus bisa mempertimbangkan legenda-legenda. Legenda tuh kalau kalian baca diagram tuh kalian pasti ada kayak di sampingnya ada keterangan-keterangan gitu kan. Kayak ini X, 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 X gitu. Misalnya Y, 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 Y. Ini misalnya Z, Z, Z. Keterangan-keterangannya. Itu legends namanya. Jadi dipilih kira-kira mana yang mau ditampilin. Mana yang mau buang gitu. Atau mana yang mau di blur gitu misalnya. And then starting a graph at 0. Jadi bayangin grafik itu harus selalu dimulai dari 0. Di titik 0. And don't use too many colors. Jadi kalau warnanya banyak banget jadi rame. Justru tuh jadi norak. Jadi nggak wisely. Jadi colornya harus wisely. Jadi ini adalah guideline atau tuntunan ketika melakukan data visualisasi. Jangan karena kalian pengen cantik-cantik gitu ya. Terus jadi norak warnanya banyak. Not. Jadi tujuan dari visualization bukan bikin dia jadi beautiful atau bikin dia jadi mewah. No. Tujuannya tadi ya. Ingat 3 prinsip tadi. We are going to explore and then analyze, and the third is to present. Jadi 3 tujuan itu. Okay? Now, please look at the picture. Jadi di kiri ini perhatikan di sini ada apa ya? Ada suatu diagram pie atau diagram bentuk bulat seperti ini. And then tell us the errors of this pie chart. Coba kalian pikirin. Kalau dari cerita-cerita kita yang tadi ya, kayak misalnya
guidelines-nya seperti ini, 3 ini. Dari gambar ini tuh apa aja sih errornya gitu? Ya, I know kan pasti tahu. Yang pertama pasti colors. Terlalu banyak gitu. Jadi colornya terlalu banyak. Jadi di sini sebenarnya memvisualization suatu data yang terlalu banyak itu justru jadi pusing gitu. Ketika mau dibaca pun apa nih maknanya, banyak banget. Bahkan di sini ada gambar-gambar warnanya yang sama. Jadi ada warna yang sama. Padahal mewakili hal yang beda. Perhatikan nih, pink dipakai untuk Loire. Kemudian ini repartition dash bars per department ya. Dan juga pink dipakai untuk Gironde, sama pink juga dipakai untuk Indre. Lantas bedanya apa gitu? Oh, ukurannya beda Pak, persentasenya beda, right. Tapi warnanya kenapa beda? Nah, itu agak-agak sedikit membingungkan ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, errornya adalah dia nggak punya persen. Tidak ada data. Tidak ada data persentase. Sehingga bingung kan, kayak ini ukurannya gede, tapi berapa persen? Ini ukurannya gede, berapa persen? Jadi ini adalah error dari data ini. Jadi let's say ini visual tapi tidak informatif ya. Jadi di sini kelihatan bahwa some of the person have the same color, tadi ya punya warna yang sama, padahal mereka itu tiga hal yang berbeda. It seems that this table has too many guests. Banyak banget ceritanya. The pieces are sometimes so small and their legends is truncated. Jadi beberapa hal juga terlalu kecil-kecil gitu ya. Dan terlalu kecil-kecil sehingga beberapa keterangannya pun kepotong nih. Nih, keterangannya ada yang nggak full. Ini juga bahaya, orang-orang nggak tahu kan bacanya apa. Mana ada yang tahu nih sambungannya apa kan. Nah, ini. Jadi harus dipikirkan ya dari ketika kita membuat legenda. Nah, ini namanya legenda ya. Jadi legenda itu adalah keterangan-keterangan itu. And what do we want to highlight here? Jadi yang mana mau di-highlight, mau difokusin? It is difficult to distinguish. Susah banget membedakan large differences in the proportions between most of sections. Karena too many colors and too many sections, jadi kayak data-data ini jadi nggak bermanfaat banget. Akhirnya kita jadi bingung what they want to highlight. Jadi kayak nggak tahu nih dia mau cerita apa. So you have to consider the portions, the colors, and then the legenda, and also what you want to highlight. Mana yang mau kalian fokusin, gitu ya. Ingat, konsep dari suatu visualization data itu adalah remove to improve. Ya, berarti yang tadi rame-rame ini kita harus remove, harus buang. Jadi supaya itu lebih fokus gitu ya. Jadi prinsipnya remove to improve gitu ya. Coba kita lihat speaker deck yang ini ya. Saya akan buka linknya. Wait, kenapa nggak kebuka nih? Saya coba buka di drive ini kali ya. Sebentar, we are going to go through the link. Wait. Ya. Semoga masih kebuka ya. Sorry. I don't have internet connection. Wait, ya. Kita coba ulang ya. Alright. Nah, ini adalah suatu prinsip untuk memvisualisasi data. Adalah remove to improve the pie chart edition. Saya akan coba next. Nah, ini adalah gambar pertama. Jadi yang pertama yang terjadi adalah ini adalah pick meat reference. Jadi orang-orang preferensi makan babi ya. Ini karena datanya dari luar negeri ya. Jadi please kalian tidak perlu melihat jenis dagingnya ya. Jadi di sini meatnya preferensi. Ada yang memilih bagian bacon itu adalah 42% yang warna merah. Ada yang ribs yang warna ungu 14%. Ada yang ham 12% sama yang others 32%. Kemudian kita lihat apa yang di remove. Yang pertama remove background. Backgroundnya tuh yang air-air yang biru ini. Kayak nggak perlu kan. Nah remove. Jadi lebih clear kan. Kalau tadi kayaknya jadi rame ya. Sekarang jadi lebih clear gitu. Yang kedua kita lihat lagi yang terjadi apa berikutnya. Dia remove lagi. Jadi yang tengah nih juga yang warnanya tadi gray, abu-abu nih yang tengah, di remove lagi. Nah, tinggal putih kan. Lalu apa yang dilakukan lagi next? Ini kita lihat lagi ya. Nah, sekarang apa yang dia remove lagi? Nah, remove border. Sekarang dia akan remove border. Tadi pertama remove background. Sekarang remove border. Border tuh yang pinggiran itu, garis-garis pinggir. Kita buang. Nah, satu dia buang, yang luar. Dia buang lagi. Nah, tinggal seperti ini. Jelas ya? Lebih enak kan dilihat. Tadi kan seperti ini rame banget ya. Nah, jadi wait. Nah, seperti ini rame sekali. Sekarang jadi seperti ini. Nah, lebih enak dilihat.
Lalu apa yang di-remove lagi? Nah ini, tadi kan ada yang hitam-hitam ya, dibuang hitam-hitamnya. Nah tinggal putih seperti ini, lebih enak dilihat. Lalu dia akan remove redundant legend. Nah legenda yang tidak terlalu penting dia remove. Kita lihat ya. Nah, kenapa? Karena warna merah ini kan sudah jelas mewakili beacon. Jadi cukup mewakili warna merah, tarik aja garis langsung beacon. Nggak perlu ada simbol merah lagi. Karena jelas garisnya kan mengarah ke merah, beacon. Jadi buang. Lu buang yang ungu, buang yang hijau ya. Buang yang biru gitu. Jadi seperti ini. Sudah lebih jelas, lebih enak dilihat. Lalu apa yang terjadi lagi? Dia remove 3D. Ternyata 3D nggak terlalu penting-penting kali, walaupun lebih keren gitu ya. Kita lihat, dia remove 3D jadi seperti ini. 3D-nya dia buang. Nah, tinggallah seperti ini. Kan bisa juga dilihat. Tetap tidak mengurangi dasar informasi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Menjelaskan persentase dari preferensi orang makan daging babi ini gitu kan. Jadi di sini dia lihat jelas masih menunjukkan persentase, masih oke. Then remove bolding. Bolding itu ada beberapa tulisan teks yang nggak perlu bold sebenarnya. Boleh aja pakai teks yang biasa. Kita remove bed, jadi nggak bold lagi. Jadi nggak perlu bold juga sebenarnya. Justru lebih light kan, lebih ringan dibacanya. Kemudian apa lagi? Reduce color. Nah, dia akan mengurangi warna-warna itu. Kita cek ya. Dia ulang. Jadi yang biru tadi dia ubah semua jadi warnanya abu-abu sekarang. Termasuk tulisan. Kalau masih ingat tulisan tadi kan di awal, sebentar nih kok warnanya kurang terus. Nah, peak warnanya orange, mid warnanya ungu, preference warnanya merah. Kan repot ya. Nah, pada akhirnya dia remove wedges, dia remove juga semuanya. Jadi nggak ada lagi warna ini. Nah, terakhir sisanya apa coba? Hanya persen saja. Boleh. Pak, saya maunya mempertahankan yang tadi lah, ada masih pi. Nggak masalah, boleh gitu. Ternyata dengan seperti ini pun boleh juga gitu. Jadi banyak cara di remove wedgesnya. Kemudian dia remove, thicken the line. Line-nya dia buat lebih tebel. Nah, boleh. Menjadi apa? Udah berubah sekarang. Sekarang kalau tadi adalah diagram pi awalnya, maka sekarang jadi diagram garis seperti ini. Jadi dia akan jadi diagram kolom ya. Jadi diagram baris namanya nih. Jadi kayak baris gitu. Nah, kemudian ditebelin lagi. Nah, boleh juga seperti ini. Udah, ini visual. Jadi nggak ada masalahnya teman-teman. Ini juga visual. Kemudian ditebelin lagi boleh. And then emphasize the beacons. Nah, dia ngapain emphasize beacon? Dia pengen memperjelas satu data yang paling gede. Kenapa? Karena beacon paling banyak peminatnya, 42%. Jadi dia kasih warna beda untuk beacon. Nah, saat dia melakukan ini, dia sedang meng-highlight beacon. Dan yang lain dia tidak highlight. Jadi bayangin kalau yang lain ada warna-warni, kan orang bingung ya mau fokus kemana. Tapi kalau kayak gini, orang langsung fokus lihat ke warna merah. Ngerti ya maksud saya ya? Kemudian ketika kita pengen fokusin ke yang paling rendah, hem misalnya. Kasih warna hem yang berbeda, yang lain kasih satu warna. Jadi bagian mana yang mau difokusin kasih warna beda, yang lain warnanya sama. Itu prinsip dari highlight. So, kesimpulannya adalah less is more effective. Jadi makanya konsepnya adalah remove to improve. Alright. Ya. And then less is more attractive ya juga ya katanya ya. Kemudian less juga is more. Katanya nih before seperti ini before-nya, after seperti ini. See. Ya makanya very important to do remove and improve and data visualization. So we are back to the concept ya. Nah, di sini kita perhatikan data visualization do and don't ya. A general conclusion. Yang pertama time axis. And when using in chart ya, saya harusnya baliknya ke bagian ini deh. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa kalau kalian menggunakan time in charts, kalau pakai waktu gitu dalam satu diagram, maka set it on horizontal axis. Digunakan di garis horizon. Horizon tuh yang garis lurus ya. Lurusnya tuh yang di bawah gitu ya. Ini horizontal, ini vertical ya. Kemudian kalau kalian dan harus dimulai dari run from left to the right ya, dari kiri ke kanan. Jadi harus seperti ini ukuran. Jadi dia harus dari yang kecil ke yang besar.
And do not skip values. Jadi kalian nggak boleh skip values. Time periodnya harus ada. Even if there are no values. Harus ada waktunya, jelas ya. Harus ada angkanya, nilainya. And then proportional values. The number in a chart, ya. Kalau kalian pakai ada number atau angka, display a bar, an area, atau boleh diagram batang, area, bubble, or other physically measured element in the chart should be directly proportional to the numerical quantities presented. Jadi semua nomor-nomor tuh jelas merujuk ke yang mana. Jadi jangan sampai dia ada nomor tapi nggak jelas dia milik siapa. Maka kayak tadi kan prinsipnya ketika dibuat garis yang awalnya bentuknya pie, ada pilihan-pilihannya, ini 42%, ini 32%, ini 14, ini 15. Tarik garis kan, ini siapa, Ham misalnya. Ini misalnya bacon tadi kan. Nah, even kalau dibuat bentuknya seperti ini juga harus jelas. Jadi garis-garisnya itu harus jelas. Misalnya ini 13%, ini misalnya 12%, ini 42%. Ini milik siapa? Jadi number-number ini harus ada. Kalau nggak ada kan orang nggak tahu bacanya. Even nih garisnya panjang kayak gini, ya ini lebih gede tapi nggak tahu berapa angkanya. Jadi harus angka yang pasti, gitu ya. Kemudian kalian juga harus melakukan sorting. Sorting itu kayak follow for column and the bar chart. To enable easier comparison, sort your data is ascending or descending. Jadi harus jelas. Misalnya kalau dari yang kecil, bisa dari yang kecil ke yang besar, ya. Atau sebaliknya, bisa dari yang besar ke yang kecil. Ini kalau ada angka misalnya. Atau boleh alfabetis, boleh juga, ya. And then legenda. You don't need a legend if you have only one data category. Kalau kategorinya cuma satu, nggak perlu legenda. Kayak tadi contohnya kan makan daging semua dia kan. Ini kan ceritanya lagi preferensi daging yang tadi. Yang si bacon itu. Ini kan tadi. Karena dia ternyata hanya makan daging, ya legendanya nggak perlu banyak-banyak. Kayak gini ada biru, ungu, nggak perlu. Karena semuanya daging gitu. Jadi nggak perlu ada legenda yang macam-macam gitu. Cukup seperti ini aja. Nah gitu ya. Sekarang kita lihat lagi. Wait. Nah, labels. Kalau kalian pakai label directly online, jadi harus digunakan secara langsung aja di line atau di kolom, di bar, pie atau ATZ. Whenever possible to avoid indirect lookup. Kalau nggak perlu. Jadi jangan dipaksain ada. Ya, ini colors. In any chart, don't use more than 6 color. Jadi nggak boleh lebih dari 6 warna. Jadi 6 warna itu udah banyak banget sebenarnya. Jadi kurang dari 6 warna itu lebih preferable ya. Kemudian colors for comparing the same value at different time periods. Kalau kalian mau bedain dia misalnya warnanya sama, misalnya katakanlah warnanya hijau, misalnya ada yang warnanya hijau gitu ya. Ada yang satu hijau muda, ada yang satu hijaunya hijau tua gitu. Kalau hijau tua mungkin lebih banyak gitu kondisinya. Kalau hijau muda lebih sedikit. Jadi boleh dipakein warna. Jadi kalian bisa menggunakan intensity of the colors. Nah, itu bisa juga untuk membedakan yang dipudarin lebih sedikit atau yang digelapin lebih banyak gitu. Itu boleh. And then for different categories use different color. Kalau kategorinya beda, pakai warna yang beda, jangan sama ya. Jadi kalau kategorinya yang satu lagi bicarain daging, satu lagi bicarain karbohidrat, nggak boleh sama warnanya. Harus beda-beda. Ya. Kemudian data visualization juga harus bisa dipikirkan palette warna. Kalau warnanya itu lagi warna kuning, cocoknya sama warna biru misalnya. Atau warnanya jangan banyak-banyak lah. Pokoknya dia ada palette warna. Kalian bisa pelajari palette warna itu ada di Google, cari aja. Gitu ya. Kemudian, choose how chart would look when printed out in grayscale. Jadi perhatiin warna yang kalian pilih itu kalau seandainya di print komputernya tuh printernya nggak bisa print warna, hilang nggak warnanya? Kalau hilang kayak warna-warna kuning, hijau tuh hilang kan? Nah itu harus diganti warnanya. Jadi harus sampai ke situ dipikirin untuk menggunakan prinsip visualisasi data. Jadi emang jangan bilang visualisasi data ini nggak epic, nggak menarik. Dia sampai mikirin seperti ini. Kalau di print kalau nggak ada warna gimana? Jangan-jangan hilang warnanya. So please consider until this point ya. Kalian harus bisa sampai sini mikirnya. Nah, sekarang kita lihat ada chart. Nah, tentu visualisasi data itu kan bentuknya kayak tadi, ada diagram gitu ya. Nah, kita harus mikir di awal. It start with a simple question. What is the purpose of your chart?
Tujuannya apa? And which aspect of your story do you aim to illustrate with your charts? Yang pertama, the purpose of the charts, and then the story do you aim to illustrate. Jadi kalian pengen ceritain apa di situ? Nah itu harus dipikirin. Kayak tadi kan kita proses remove to improve itu. Jadi seandainya kalian terlalu banyak warna, jadi harus apa gitu. Jadi ceritanya akan beda sama yang to the point, fokus to the point. Kayak tadi kan pada akhirnya ketika kalian lihat seperti ini, langsung oh ternyata bacon paling gede karena merah udah warnanya beda. Yang lain kita nggak fokus karena warnanya sama. Dan jelas angkanya lebih kecil. Ini adalah the story you want to illustrate it. Why? Karena kita telling a story dengan menggunakan data visual. Gitu teman-teman ya. Sekarang kita lihat lagi the answer. In a sense, there are 3 guiding principles that can steer data visualization. Yang pertama, tujuannya comparison, ngebandingin. Kemudian composition, tahu berapa komposisi itu kayak muatannya berapa persen gitu ya. Distribution, distribusi. Kemudian deviation ya, standar deviasi itu perbedaan ya. Atau penyimpangan, deviasi itu penyimpangan. Kemudian relationship, hubungan. And the last is trend. Trend itu kayak ada trending itu kayak per tahun kayak mana sih trennya naik turun misalnya. Atau penjualan naik turun nggak, itu trend namanya. Jadi adalah 6 prinsip dari adanya chart atau diagram yang kita buat. So, we are going to start with comparison charts. Nah, kalau jelas dari comparison berarti kita ngebandingin. Kalau mau ngebandingin, biasa orang pakai model kolom. Jadi chart kolom seperti ini jelas yang ngebandingin. Ini kayak lebih tinggi yang oranye sama yang hijau gitu kan. Tapi per tahun, ini tahun 2011, 2012, 2013, 2014. Nah, ini menjelaskan perbandingan dari suatu spesifik period, jadi per tahun gitu ya. Jadi warnanya pun nggak berubah, tetap dilihat nih. Di sini kan warna oranye terus turun di 2012, naik lagi 2013, naik lagi di 2014. Jadi kita bisa lihat nih, kira-kira di sini yang terus naik siapa aja. Nah, yang terus konsisten naik tuh ada nggak kira-kira? Nggak ada ya, justru turun ya. Kalau yang biru dia sempat turun juga biru ini. Kalau yang biru tua juga sempat turun, yang hijau muda juga, hijau stabilo turun, yang hijau juga pekat turun juga, baru naik lagi. Jadi sebenarnya trennya tuh mirip-mirip, jadi trennya selalu turun dan naik lagi gitu. Tapi kalau ditanya kira-kira di sini yang paling besar persentasenya di mana di tahun 2000? Yang paling besar itu adanya di misalnya yang warna orange itu apa seriesnya? Ya kan bisa cerita lah nih. Oh yang orange ini ternyata paling tinggi itu di tahun 2014 gitu. Kalau misalnya yang hijau stabilo paling gedenya di 2011 gitu misalnya. Kalau yang biru pekat itu paling gedenya di 2011 juga gitu. Jadi ini data-data ini comparison, jadi ngebandingin gitu ya. Kemudian bar chart. Bar chart juga dipakai untuk membandingkan. Bedanya kalau tadi kan kolom ya. Kolom tuh ke atas gitu ya. Kalau bar ini dia bentuknya ke samping. Jadi cuma bedain tuh sebenarnya X-nya diputar doang gitu. Jadi kalau di kolom itu X, misalnya nih ini kolom gitu ya. Kolom ini bar. Kalau tadi X di kolom jadi Y sekarang di sini. Kalau di sini Y jadi X di sini. Jadi kayak diputerin doang sebenarnya. Gitu ya, berubah. Jadi posisinya diubah. Kalau bar berarti di kirinya tuh seperti ini keterangannya. Angka-angkanya di bawah gitu. Gitu ya. Tapi kalau di kolom justru angka-angkanya di sini di kiri kan, di vertikal ya, di sumbu Y. Sekarang jadi sumbu X angka-angka ini. Itu maksud saya diubah tadi posisinya gitu ya. Sedangkan keterangan-keterangan di bawah sini dari awalnya X jadi Y sekarang kan. Nah, itu bedanya. Tujuannya ngebandingin juga, lihat kayak nih sama ini gimana. Jadi ada tren juga sebenarnya gitu kan. Ada trennya tuh naik turun gitu ya. Ada line. Kalau line dia ngomongin tren. Jadi tren itu per tahun gitu misalnya. Biasanya kalau tren tuh main tahun sih, ada tahun angkanya. Jadi kalau bar dia nggak pakai tahun ya. Jadi kalau tahun tuh jarang pakai bar. Bisa pakai kolom atau bisa pakai line chart. Ini kan kelihatan ya bahwa yang biru muda ini paling tinggi dibanding yang lain gitu. Dan dia juga ada nggak sih yang nggak naik turun? Cari aja di sini gitu ya. Jadi pokoknya tujuannya buat ngebandingin. Ternyata dia yang paling tinggi itu ini. Yang paling tinggi adalah yang warna biru muda. Juga two axis itu dia ada 2 sekaligus. Di sini dia ini perhatikan Y-nya ada 2.
Jadi di sini Y1, ini Y2. Sedangkan X-nya ada 1. Tujuannya sama. Semua ngelihat di bulan yang sama. Jadi kalau mau ngelihat yang hijau, kita tuh series 2. Ini series 1 kan yang biru ya. Jadi ngelihatnya per bulan, Januari, Februari, Maret. Nanti datanya yang mana? Datanya tuh yang ini misalnya, yang kiri. Ini dia angkanya. Misalnya di Januari sekian, di Februari sekian, di Maret sekian gitu. Kemudian kalau yang series 2 juga dilihat per bulan. Misalnya kayak Januari, dia adanya sekian 0,6, sekian misalnya. Jadi dia satu sumbu X tapi bisa memiliki 2 sumbu Y. Karena ceritanya sama. Jadi ngelihat dari bulan yang sama tapi datanya beda. Data yang berbeda yang diperhatikan. Lalu tadi kan comparison ya. Sekarang ada composition. Composition itu ya kayak gini. Dia pakai pie. Composition tuh biasanya pakai persentase. Nah, jadi itu cara mudah menentukan kalau dia composition. Bisa pakai pie or donut. Ini kan sebenarnya kayak bentuk donat ya. Ini pie. Kalau pie nggak ada bulatan tengah. Kalau pie itu di sini ya kosong. Langsung aja gini dia dibelah-belah. Nah, gini nih kalau pie. Tapi kalau donat dia ada tengahnya bulat kayak gini. But the purpose is similar ya. Jadi sama persis. Kemudian bisa juga stack. Kalau stack ini juga composition. Kan bayangin ya, di sini tuh misalnya anggaplah nih garis batang ini adalah 90 gitu persen misalnya. Lalu bagian pink ini berapa, bagian orange ini berapa, yang kuning berapa. Itu namanya composition. Jadi kelihatan di sini ternyata komposisi paling tinggi itu yang di tahun 2011 gitu. Karena dia paling naik ke atas. Tapi boleh jadi komposisi dari setiap warnanya nggak sama besar. Bisa jadi mungkin di tahun 2009 itu lebih sama aja dengan yang ini gitu kan. Meskipun lebih tinggi. Tapi sebenarnya komposisinya sama. Persentasenya sama tapi angkanya bisa lebih tinggi. Gitu ya. Nah bisa juga stack. Kalau stacked area ini kan kolom ya. Kolom kan kayak diagram batang. Kalau stacked area nih model bentuk area-area gini. Kalian akan banyak sih menemukan diagram seperti ini kalau kalian baca-baca data statistik ya. Coba aja lihat-lihat data-data statistik Indonesia kayak di BPS gitu ya. Ini tujuannya buat komposisi juga. And then waterfall. Nah waterfall ini bentuknya gini. Jadi ini juga komposisi gitu ya. Kalau distribusi dia bisa pakai kolom. Distribusi ini kan ya bebas ya. Bisa juga pakai scatter plot. Nah ini distribusi itu dia boleh pakai scatter. Scatter ini nanti dia lihat garis yang linear gitu ya. Satu garis linear. Ini kayak normal. Jadi titik normalnya di sini. Kalau ada di atas garis normal tuh yang ini data-datanya semua. Yang ini di bawah garis normal. Jadi mungkin gini nanti di sini kita mau lihat distribusi orang memperoleh pekerjaan di usia 30 tahun misalnya. Di usia 30 tahun. Yang di atas 30 tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi yang di bawah 30 ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nanti bisa disimpulkan. Oh ternyata lebih banyak yang dapat kerja di atas 30 tahun gitu misalnya. Jadi itu adalah konsep dari scatter plot. And then line chart. Line chart ya kayak tadi tren ya. Two axis sudah saya jelasin tadi. Nah, deviation, you want to show which values deviate from the norm. Jadi mana yang jauh beda atau menyimpang dari normal ya. This is a variation of one. Kita lihat ya, misalnya di sini bisa pakai kolom. Misalnya kita kayak saya bilang tadi, misalnya dalam setiap baris itu sebenarnya kita bisa perhatikan ya di sini semuanya naik nih kan, meningkat gitu ya. Bukan gitu cara lihatnya. Misalnya orange ya. Orange itu kan sebenarnya cenderung naik, tapi di tahun 2012 turun. Gitu juga yang hijau. Hijau ini kan naik ya sebenarnya, tapi di tahun 2012 turun. Nah ini yang ada di 2012 ini deviasi. Dia menyimpang dari tahun lain. Karena 2011 ke 2013 naik, 13 ke 14 juga naik, tapi kok dia turun gitu. Lalu lihat lagi kalau spesifik ke warna. Misalnya warna biru muda kan. Dia turun di sini kan. Terus naik, turun lagi. Padahal gambar-gambar lain itu naik terus. Misalnya kayak orange turun naik lagi, naik terus. Turunnya sekali. Kalau biru ini turunnya 2 kali. Nah itu juga deviasi namanya. Jadi yang seperti ini juga namanya deviasi. Ini kuncinya adalah kalian teliti melihat suatu gambar visual ya. Jadi kalian bisa lihat perbedaan-perbedaan itu kalau kalian teliti. Nah mungkin saya nggak akan banyak menjelaskan gitu ya. Kalian harus lebih fokus, harus lebih jeli gitu, peka ya. Ini juga ada bar columns, bisa diperhatikan ya, awalnya dia naik, dia turun drastis gitu. Ini namanya deviasi. Deviasi di sini nih, karena jauh banget dari sini dibandingin kan. Tiba-tiba naik lagi, tapi sedikit naiknya. Line chart juga gitu, line chart tuh sebenarnya kayak ini yang biru ini deviasi.
Kenapa deviasi? Dia tuh jauh sendiri sama yang lain. Yang warna-warna ini kan deket-deket nih kan. Dia di atas sendirian. Jadi dia menyimpang gitu. Jadi kadang yang bagus pun bisa menyimpang. Ya. Tapi apakah datanya salah? Tidak. Hanya dia berbeda dari yang lain. Ini area chart. And the last is relationship. Relationship itu ya kayak tadi bisa dengan scatter kayak tadi ya saya contohin yang sebelumnya. Bisa pakai ini hubungan ya. Jadi antara series 1 dan series 2 ada hubungannya di bulan yang sama gitu. Misalnya di bulan yang sama series 1 sekian, series 2 sekian. Ini namanya relationship. Kemudian bisa juga bubble chart. Bubble chart itu kalau yang bubble-nya gede seperti ini berarti kan komposisinya besar ya. Jadi kayak di 6 ke 8 nya ada dia di sini. Ya, jadi menjangkau banyak dia. Kalau yang kecil-kecil kan kayak jangkauannya sedikit gitu ya. Itu ada tren. Kalau tren pasti pakai line ya. Biasanya datanya ada tahun-tahun gitu ya. Kayak naik turun naik gitu. Nah, deviasinya di sini. Deviasi. Kenapa? Karena datanya naik tiba-tiba turun. Nah, ini namanya deviasi menyimpang ya. Nah, itu. Kalau chart juga gitu, scatter plot area sama. Jadi ini adalah konsep dari deviasi. Nah, nanti saya akan berikan tugas ke kalian dari materi ini. Nanti tugasnya akan saya brief di classroom. Terima kasih banyak atas partisipasinya sudah menonton video sampai akhir. Semoga menjadi pembelajaran statistik yang berkesan buat teman-teman di akhir. Karena ini merupakan satu kemampuan yang kalian akan pakai terus ketika kalian bekerja. Saya yakin kalian akan banyak sekali bersinggungan dengan data visualization. Dan kalau yang pengen belajar lebih lanjut tentang ini, silahkan ambil kursus-kursus online di LinkedIn. Ada banyak, kalian bisa cari di LinkedIn. Ya, ada yang gratis-gratis. Bisa juga di Google. Ada banyak kursus ya untuk belajar data visualization. Ini adalah kemampuan yang dipakai untuk ngelamar kerja di startup dimanapun. Jadi please, ini topik penting ya. Tolong diingat. Nah, kalau tertarik silahkan ambil kursus-kursus agar mendapat sertifikat dan kalian bisa bikin portofolio dari karya kalian. Alright, demikian, terima kasih banyak. Saya akhiri kelas ini. Jika ada diskusi lebih lanjut, kita bisa diskusi di GC atau di grup kelas. Terima kasih.